Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan lancar sampai selesai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Fatma. Apa kok nggak masuk? Katanya ada acara. Oh, izin. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu ini ya, Maju Tak Gentar dulu ya, anak-anak. Oke. Pada tahu kan lagunya? Tahu. Maju. Bentar ya. Kita gentar membela yang benar. Mari kita gentar, tapi tak diserang. Mari serentak mengusir penyerang. Mari serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang, terjang. Mari kita gentar menyerang, majulah menang. Nah, kemarin kita belajar tentang apa ya, anak-anak? Ada yang masih ingat? Sumber daya alam. Iya, benar sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang sumber daya alam. Kalau sekarang kita belajar tentang apa ya? Lingkungan jadi rusak. Kita akan belajar lingkungan jadi rusak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama agar kalian mampu menghubungkan kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari dengan akibatnya terhadap lingkungan. Dan yang kedua, agar kalian mampu menganalisis perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, agar kalian mampu menyimpulkan jenis kegiatan pengolahan sampah yang termasuk kategori reduce, reuse, dan recycle. Nah, oke, Ibu punya video. Bentar. Diamati ya, kalian amati baik-baik, perhatikan. Nah, video sungai yang ada di video ini, kalian tahu nggak apa penyebab kok sungainya bisa kotor seperti Membuang itu? sampah sembarangan. Iya, benar sekali. Membuang sampah sembarangan itu ulahnya siapa ya? Manusia. Nah, kalau sungainya terus diteruskan kayak gitu, kotor terus yang terjadi apa? Banjir. Benar sekali. Nah, kalau diteruskan kan banjir ya. Nah, air sungainya itu kan jadi kotor ya. Iya. Banyak sampahnya jadi kotor. Nah, sampah yang kebanyakan di sungai tadi itu sampah apa? Plastik. Sampah plastik. Nah, sampah plastik
tidak diolah dengan baik, contohnya seperti yang di video tadi dibuang ke sungai, itu akan mencemari air yang ada di sungai itu. Nah, air sungai yang awalnya bisa dapat dimanfaatkan menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Nah, nantinya plastik yang ada di sampah itu menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik itu kan bahaya ya bagi manusia. Nah, air sungai yang mengalir dari sungai sampai ke laut itu juga akan membahayakan biota laut. Nah, biota lautnya ini kan seperti plankton. Nah, plankton ini akan dapat dimakan oleh ikan. Ikan pun dimakan oleh manusia. Nah, terus nanti apa yang terjadi manusianya? Gak bisa makan ikan. Iya, manusianya bisa sakit karena plastik yang di dalam tubuh kita ini tidak dikeluarkan jika tidak dikeluarkan dengan baik. Nah, jenis-jenis sampah itu ada berapa ya? 2. Ada apa aja? Organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu apa? Yang bisa diuraikan. Iya, kalau yang anorganik tidak bisa. Nah, kalau yang organik contohnya apa? Sisa makanan. Sisa makanan. Terus apa lagi? Pasaran. Iya. Jadi contohnya ada sisa nasi, sayuran, buah-buahan, sisa buah-buahan yang busuk gitu. Nah, cara pengolahan sampah organik itu gimana ya? Anak-anak ada yang tahu? Ya, bisa dijadikan kompos untuk pupuk alami yang bermanfaat bagi tanaman. Kalau yang anorganik contohnya apa? Plastik, terus iya, botol, kaleng, ya benar sekali. Nah, kalau pengolahan sampah anorganik ini bisa dilakukan dengan cara apa? 3R. 3R itu apa? Reduce, recycle. Ya, benar sekali. Reduce, reuse, recycle. Nah, reduce itu apa? Ada yang tahu reduce? Mengurangi sampah. Contohnya? Iya, benar sekali. Mengganti plastik dengan tas belanja. Kalau yang reuse? Memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Benar sekali. Contohnya apa? Pot dari botol. Ya, benar sekali. Pot dari botol. Kalau yang recycle? Menggunakan sampah yang dapat daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Contohnya apa? Mendaur ulang kertas menjadi baju. Iya, bisa Ibu. Nah, Ibu punya media. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ayo maju. 3 anak atau 4 anak boleh. Ayo maju. Ini kamu dapat ini. Kamu kan 2 orang aslinya. Nah, ayo Mbak Mila dapat apa Mbak Mila? Saya ya dapat sampah pecahan kaca. Itu termasuk apa? Sampah Pecahan apa? kaca termasuk sampah anorganik karena lama atau perlu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Iya, benar sekali. Masukkan ya. Terus Yang satunya dapat sampah daun kering. Daun kering termasuk sampah organik. iya, benar sekali. Mbak Ima? Saya dapat buah busuk. Ini termasuk sampah organik. Iya, benar sekali. Mbak pintar ya. Mbak Ima sama Mbak Mila ini. Yang satunya dapat kantong plastik. Ini termasuk sampah anorganik. Iya, benar sekali. Wah, ternyata sudah paham ya. Oke, boleh duduk. Wah, ternyata sudah paham semuanya. Nah, Ibu sekarang punya
satu. Ayo kawan, kita bedakan sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai. Daun kering itu contohnya. Lanjut ke sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya plastik dan botol kaleng. Sudah paham ya? Sekarang ibu punya lembar kerja. Nah, ini nanti yang atas. Nah, ibu minta kalian ini mencari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian, bisa di rumah, bisa di sekolah, gitu ya. Ini ditulis di sini permasalahannya. Terus ada pertanyaannya, apa permasalahan dari isu tersebut, dari permasalahan tersebut. Terus ada juga penyebabnya dan solusi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok kedua. Nah, nanti masing-masing dari kelompok maju satu anak ya. Iya, ayo dikerjakan dulu ya. Bisa? Oke. Ada yang susah? Sudah, Bu. Oke. Sudah kelompok satu, kelompok dua sudah. Sudah. Oke, ayo maju. Ayo dibacakan. Kelompok satu ya. Isinya apa? Isu permasalahan yang diambil, sungai di sekitar rumah kotor dan berbau. Ya, masalahnya apa? Masalahnya sungai menjadi tercemar dan berbau tidak sedap sehingga merusak ekosistem air dan membahayakan kesehatan. Penyebabnya? Penyebabnya limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai. Ya, solusinya? Mengolah sampah rumah tangga. Iya, benar sekali. Ini nak satunya. Masalah yang diambil, sampah plastik berserakan di sekitar sekolah. Permasalahannya, lingkungan sekolah tampak kotor dan tidak terawat karena banyak sampah plastik seperti bungkus makanan dan botol minum yang berserakan. Penyebabnya, siswa membuang sampah sembarangan dan solusinya menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Ya, benar semuanya. Tepuk tangan dong buat teman kita. Nah, untuk menilai pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan, kita akan mengerjakan soal ini bersama-sama ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya apa? Terus, manakah dari benda tersebut yang termasuk sampah organik? Dan sisa makanan. Benar sekali. Terus, ini sampah organik yang ditemukan di rumah apa? Sisa nasi. Iya, benar sekali. Nah,
sampah organik mudah diurai. Iya, terus yang ini pengolahan sampah 3R. organik. 3R. Ya, 3R benar sekali. Nah, kalau minggu depan kita belajar tentang apa ya? Lingkungan Lingkungan di sekitar kita. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup terlebih dahulu ya anak-anak. Terima kasih sudah belajar. Semoga kalian bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini di rumah dan di lingkungan. Tutup ya pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.